Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya akan menyampaikan kisah tentang Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria merawat Maryam. Maryam adalah ibunda dari Nabi Isa alaihi salam. Ibunya Maryam bernama Hannah. Ia adalah istri dari Imron, seorang ulama besar pada saat itu. Hannah adalah kakak atau saudara dari istri Nabi Zakaria yang bernama Elizabeth atau Elizabeth. Hannah dan Imron bertahun-tahun berumah tangga tapi masih belum dikaruniai anak. Maka Hannah dan Imron terus berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai anak. Dan ternyata alhamdulillah doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hannah kemudian mengandung dan kandungannya semakin besar, tetapi qadarullah ternyata sang suami yakni Imron dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Imron suami Hannah meninggal dunia dan meninggalkan istri yakni Hannah yang sedang mengandung semakin besar. Ketika Hannah mengandung, ia terus berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak yang dikandungnya dalam keadaan baik-baik dan kelak apabila lahir ia menjadi anak yang soleh. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Yang artinya, ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhan, sesungguhnya aku menadarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku ini menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah nadarku itu daripadaku, bahwasanya Engkau adalah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Hannah bernadar apabila anaknya lahir nanti ingin anaknya menjadi anak yang soleh dan bernadar bahwa anaknya itu nanti akan berkhidmat di Baitul Maqdis, tempat ibadahnya. Oleh karena itu, Hannah menginginkan bahwa anak yang lahir itu adalah anak laki-laki supaya bisa lebih berkhidmat di Baitul Maqdis. Apa yang terjadi setelah itu? Ayat ke-36 surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Wallahu a'lamu bima wada'at. Wa laysa dzakaru kal untha. Wa inni sammaituha Maryam. Wa inni u'idhuha bika wa durriyataha minasyaitonirrajim. Yang artinya, maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan. Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkan itu. Dan anak laki-laki yang ia nadarkan itu tidaklah seperti anak perempuan yang ia lahirkan ini. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam. Dan aku mohon perlindungan untuknya serta keturunannya kepada pemeliharaan Engkau daripada setan yang terkutuk." Hannah kemudian melahirkan. Tetapi yang lahir dari Hannah ternyata bukan anak laki-laki. Ia anak perempuan. Dan kemudian anak perempuan itu diberi nama oleh ibunya, oleh Hannah, yakni namanya Maryam. Agak sedikit kecewa karena yang diharapkan anak laki-laki tetapi ternyata anak perempuan. Tapi ia kemudian menyadari bahwa Allah maha tahu, maha mengetahui
sekalipun yang lahir tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Ia kemudian pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ketika nadarnya bahwa anak yang dilahirkannya itu akan berkhidmat di Baitul Maqdis, sekalipun ternyata yang lahir sekarang anak perempuan, nadarnya ia lakukan, dan Maryam kemudian sesuai dengan nadarnya akan menjadi orang yang berkhidmat di Baitul Maqdis. Ayat selanjutnya, ayat ke-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Yang artinya, maka Tuhannya menerima ia sebagai nadar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria sebagai pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hei Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Berdasarkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala kemudian menerima nadar Hannah yang bernadar agar anaknya, sekalipun sekarang yang lahir adalah anak perempuan, yakni yang diberi nama Maryam, tetap saja nadarnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Maryam menjadi orang yang berkhidmat di Baitul Maqdis. Dan Allah mendidiknya, Allah memeliharanya, mendidiknya dengan dengan pendidikan yang baik. Dan kemudian Nabi Zakaria yang memang sudah berkhidmat di Baitul Maqdis memelihara Maryam. Maryam ada dalam pemeliharaan Nabi Zakaria di Baitul Maqdis. Menurut beberapa riwayat, ternyata banyak orang yang ingin memelihara Maryam, tetapi kemudian pemeliharaan jatuh kepada Zakaria yang memang sudah dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara Maryam. Tetapi ketika Nabi Zakaria memelihara Maryam, ada banyak keanehan. Karena Zakaria kemudian membuatkan tempat khusus untuk Maryam beribadah dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia membuatkan mihrab, tempat beribadahnya, tempat bertakarubnya Maryam. Oleh karena itu dalam beberapa tafsir dikatakan bahwa orang yang pertama kali membuat mihrab, tempat khusus untuk beribadah kepada Allah, adalah Nabi Zakaria. Di tempat itulah, di mihrab itulah Siti Maryam berdoa, bertakarub kepada Allah, bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Tetapi setiap kali Nabi Zakaria melihat Siti Maryam di mihrab, ternyata tanpa diketahui sebelumnya, ia melihat di sisi atau di samping Siti Maryam itu ada banyak buah-buahan, ada banyak makanan. Sehingga Nabi Zakaria terheran-heran, dan kemudian Nabi Zakaria bertanya kepada Siti Maryam. Pertanyaannya, qala ya Maryamu anna laki hadha. Wahai Maryam, dari mana makanan ini? Kenapa makanan ini ujug-ujugnya ada di sini, ada di sampingmu? Dan Siti Maryam kemudian menjawab, huwa min indillah. Dia adalah makanan dari sisi Allah. Allah yang memberikannya langsung kepadaku dan menyiapkan makanan itu ada di sisiku.
Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa hisab. Begitulah keanehan terjadi. Karena memang Maryam kelak akan menjadi seorang wanita yang melahirkan seorang nabi, yakni Nabi Isa. Di mana Siti Maryam tidak mempunyai suami, tetapi dengan kekuasaan Allah Siti Maryam melahirkan Nabi Isa. Untuk cerita selanjutnya akan disampaikan cerita tentang riwayat Nabi Zakaria. Para sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini menjadi gambaran bagi kita bahwa ketika seseorang beribadah kepada Allah, bertakarub kepada Allah dengan khusyuk, mendekatkan diri kepada Allah, ternyata Allah menjamin rezeki sebagaimana menjamin rezeki Siti Maryam yang terus beribadah kepada Allah di mihrabnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.